yodium, asam sulfat ini memenuhi nggak? Nanti kalau sudah melahirkan, dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak? Dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka. Contohnya Sultan Syahrir. Gibran itu termasuk intelektualnya tinggi, bahkan mengalahkan Profesor Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Ada intervensi-intervensi cawe-cawe kekuasaan atau orang tertentu yang memang mencoba mempengaruhi aturan KPU untuk meniadakan debat cawapres. Ini kesalahan terbesar komunikasi politik Gibran. Hanya dengan gimmick-gimmick yang sebetulnya tidak mencerdaskan bagi rakyat ini, kemudian dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Mau dibawa kemana negara? Akhir-akhir ini perpolitikan Indonesia diramaikan dengan soal Gibran dan asam sulfat. Gara-garanya, menurut Gibran, ibu hamil itu harus punya kandungan asam sulfat. Nah, itu yang kemudian menjadi ramai. Padahal asam sulfat itu kan tidak ada hubungannya dengan ibu hamil atau kebutuhan daripada ibu hamil. Wong asam sulfat itu malah menimbulkan reaksi sebagai bahan peledak dan lain sebagainya, masa untuk dikonsumsi ibu hamil. Saya pikir ini kesalahan terbesar komunikasi politik Gibran. Mungkin karena dia tidak paham atau mungkin hafalannya yang agak blank. Tapi yang pasti itu kemudian menjadi rame. Padahal tujuannya Gibran itu mau mengucapkan, mungkin saja mau mengucapkan asam folat yang menjadi kebutuhan ibu hamil. Tapi bukan di situ permasalahannya. Saya mencoba melihat perspektif dari beberapa hal. Di antaranya adalah hubungan pernyataan Gibran soal asam sulfat, yang itu saya pikir itu adalah sebuah kesalahan besar, dengan hasil riset dari Muhammad Qodari. Menurut Qodari, bahwa cawapres yang akan bertarung pada tahun 2024 nanti itu, Gibran itu termasuk intelektualnya tinggi, bahkan mengalahkan Profesor Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, yang notabene-nya adalah sama-sama lulusan UGM. Hebat kan, luar biasa. Selain itu, pada suatu ketika Airlangga Hartarto juga bilang Gibran itu disamakan dengan Sultan Syahrir, seorang aktivis luar biasa, penggerak dan mobilisator dari kemerdekaan Republik ini. Tapi kenyataannya, ternyata Gibran itu tidak paham persoalan-persoalan yang sangat sederhana yang menjadi kebutuhan ibu hamil. Padahal itu kan sebenarnya sebagai seorang calon presiden bisa dipelajari, bisa didiskusikan dengan tim. Tapi faktanya Gibran tidak memahami itu. Maka dari sini kita bisa melihat dengan fenomena aturan KPU terakhir yang mau meniadakan debat cawapres. Ini satu rangkaian yang sudah jelas. Berarti memang ada intervensi-intervensi cawe-cawe kekuasaan atau orang tertentu yang memang mencoba mempengaruhi aturan KPU untuk meniadakan debat cawapres. Karena faktanya apa? Dari sesuatu yang sederhana saja Gibran tidak mau. Coba bayangkan nanti kalau berdebat dengan Profesor Mahfud atau Muhaimin yang sudah mengenyam asam garam di dunia politik, dunia aktivis. Coba gimana kira-kira nanti pertarungan perdebatannya. Nah, dari rangkaian itu kita bisa melihat, oh berarti selama ini keputusan KPU itu ada satu rangkaian dengan kemampuan Gibran untuk membuat berliterasi dan bernarasi secara rasional, secara saintifik. Ini yang kemudian menjadi kelemahan Gibran. Makanya tidak perlulah seorang politisi pendukungnya itu melebih-lebihkan. Gibran itu disamakan dengan Sultan Syahrir. Terus seorang surveyor nggak ngerti lah alasannya apa. Kok menurut survei katanya Gibran itu intelektualnya lebih tinggi daripada cawapres yang lain, termasuk Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Tapi dengan fakta-fakta yang ada, apa yang dikatakan oleh Qodari dengan risetnya itu, dan Airlangga Hartarto dengan keputusan KPU yang
kemudian diubah menjadi ada lagi debat ini, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Gibran tidak memiliki kapasitas, kompetensi untuk menjadi calon wakil presiden. Beberapa hari yang lalu juga kita lihat ketika ditanya masalah proyek sampah di Solo, masa dijawab dengan di bukunya udah ada, silakan dibaca. Saya sampai berasosiasi, bagaimana kemudian kalau seorang siswa ketika diberikan soal ujian oleh gurunya terus dijawab, Pak itu di bukunya sudah ada, makanya saya nggak jawab. Kalau ditulis seperti itu bagaimana? Nah, ini bukan sesuatu yang baik, tapi adalah sesuatu yang buruk untuk pilihan-pilihan politik kita ke depan. Maka harus ingat, maka bagi pemilih harus mampu mengukur kapasitas dan kapabilitas seorang calon presiden maupun calon wakil presiden ke depan. Tidak cukup hanya dengan gimmick-gimmick yang sebetulnya tidak mencerdaskan bagi rakyat ini, kemudian dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Mau dibawa kemana negara? Kalau pemimpin kita ini hanya mengandalkan gimmick, tetapi tidak mempunyai kapasitas dan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola negara dengan baik. Jika sudah hamil harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak. Dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka. Contohnya Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama